acara Ayo Belajar Fisika dengan aku King dan aku Queen. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dengan Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Di episode ini kita mau ngapain ya, King? Oke, pada episode ini kita akan belajar tentang sifat inersia benda, Queen. Wah, apa ya sifat inersia benda? Aku jadi penasaran. Teman-teman di rumah penasaran juga kan? Makanya jangan kemana-mana, tetap di acara Ayo Belajar Fisika. Yap, bener banget Queen. Karena akan ada banyak hal menarik di acara Ayo Belajar Fisika. Stay tune ya. King, kamu ngapain sih main HP aja? Ini loh, aku sedang liatin Instagramnya @fisikauntan. Mereka ada nyebarin info tentang penerimaan mahasiswa baru loh. Nih Queen, lihat. Oh iya, Instagram @fisikauntan sangat informatif ya. Iya. Ya udah, bantuin aku buat nyusunin tumpukan gelas ini. Ya udah, sini aku bantuin. Mau ngapain sih? Susun aja. Gabut ya Kak? Tuh kamu lihat udah lurus belum? Ntar aku liatin ya. Sudah deh Kak. Ini agak kurang nih Queen. Oke. Serius? Coba Queen liatin. Udah kok. Tuh kan? Ini kurang deh. Lagi. Mau setinggi apa sih Queen? Ini. Lagi, satu lagi. Lagi. Tinggi banget. Lihat. Lihat aku yang bener. Masih miring nggak? Enggak sih. Oke. Akhirnya selesai. King, kerudungku tertimpa. Lah, makanya kalau nyusun ini lihat-lihat dulu. Sudahlah, kita bongkar lagi aja dulu. Nanti kita susun lagi. Nggak mau, aku nggak mau bongkar lagi. Nggak bisa, Queen. Kalau mau ngambil kerudung ini ya harus dirobohin dulu. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau bongkar ini. Titik. Ya sudah, sepertinya kita butuh seseorang nih untuk memecahkan masalah ini. Aku tahu. Bagaimana kalau kita panggil Pak Azrul? Aku setuju. Bapak pasti punya solusinya. Bapak! Mana ya, Bapak? Bapak kemana ya? Kok nggak ada respon? Coba panggil lagi dah. Teman-teman di rumah, bantu kami ya untuk memanggil Pak Azrul. Yuk, sama-sama kita panggil. Bapak! Ya, bentar. Apa sih manggil-manggil? Bapak lagi enak-enak santai malah diganggu. Hai King, hai Queen, hai penonton di rumah. Ada apa nih manggil-manggil Bapak nih? Ini Pak, kerudungku tertimpa oleh tumpukan gelas ini. Kira-kira Bapak punya solusi nggak untuk mengambil kerudungku? Robohin aja, nanti ambil kerudungnya kan gampang, habis itu tinggal disusun lagi. Tuh kan, aku bilang juga apa? Dirobohin dulu baru kita susun lagi. Nggak mau Pak, aku mau mengambil kerudungku tanpa harus membongkar tumpukan gelas ini. Mungkin Bapak bisa pakai apa ya? Oh iya, kita bisa menggunakan sifat inersia benda. Sifat apa Pak? Sifat Indonesia? Bukan, Bapak bilang sifat inersia, bukan sifat Indonesia. Ya betul, sifat inersia. Nih mari Bapak tunjukkan ya. Coba perhatikan ya. Teman-teman di rumah juga bisa mencoba yang ini ya. Oke. Baik, kita coba. Ya. Wow! Kenapa bisa segitu ya Pak? Nah, kalau kalian perhatikan, pada saat tadi Bapak menarik kerudungnya, Bapak melakukannya dengan cepat. Nah, hal itu Bapak lakukan
supaya gaya tarik yang Bapak berikan pada susunan gelas ini itu hanya bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sehingga susunan gelas ini akan mampu mempertahankan keadaannya. Nah, kemampuan sistem untuk mempertahankan keadaannya itu terkait dengan sifat inersia dari benda. Sifat inersia benda itu apa ya, Pak? Nah, inersia itu berasal dari bahasa Latin, yaitu iners, ya. Artinya lembam atau malas. Jadi, kita bisa katakan bahwa sifat inersia suatu benda adalah sifat kelembaman atau kemalasan dari suatu benda. Kalau kata anak sekarang sih mager ya, malas gerak. Tuh kayak Bapak tadi tuh, Bapak lagi enak-enak santai dipanggil. Kan lagi enak-enak, lagi males kan? Makanya nggak Bapak respon. Oh iya Pak, kalau gitu berarti kalau mager, jadi kita emang harusnya malas ngapa-ngapain dong? Itu mah kamu aja kayak gitu. Ya memang betul sih, semua benda itu punya kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya. Ya itu kayak kalau kata anak sekarang mager itu, malas gerak itu. Bisa dijelasin nggak Pak lebih detail tentang sifat inersia benda ini? Oh bisa. Nah jadi konsep tentang inersia ini itu pertama kali dikemukakan oleh seorang fisikawan yang bernama Galileo Galilei pada tahun 1600-an. Berdasarkan hasil pengamatan dari Galileo Galilei, dia menyimpulkan bahwa setiap benda itu cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Kalau benda dalam keadaan diam, dia akan cenderung untuk tetap diam. Sedangkan kalau benda yang dalam keadaan bergerak, maka dia akan tetap mempertahankan keadaan bergeraknya. Sampai ada gaya yang menghentikannya. Nah, konsep inersia ini telah mematahkan pandangan Aristoteles tentang gerak. Yang sudah bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Ya, menurut Aristoteles, keadaan alami dari suatu benda itu adalah diam. Nah, itu bertentangan dengan prinsip inersia. Itulah sebabnya kenapa prinsip inersia ini menjadi salah satu prinsip fundamental di dalam fisika. Sehingga banyak teori-teori fisika modern seperti teori relativitas Einstein itu bersandar pada prinsip inersia ini. Oh jadi kalau gitu Pak, prinsip inersia ini setiap benda itu akan cenderung mager dong? Itu alasan aja buat orang-orang malas. Tapi kamu ada benarnya juga, King. Memang setiap benda itu punya kecenderungan untuk mempertahankan keadaan geraknya. Ya, seperti HP ini nih. HP ini ketika dia diam, maka dia akan tetap diam sampai ada gaya yang mendorongnya untuk bergerak. Coba kamu bayangkan, kalau seandainya HP yang diam itu tiba-tiba bergerak sendiri, nggak ada yang dorong. Pasti kita di sini semua kabur. Karena mungkin ada makhluk halus yang berada di sini. Ya. Juga itu. Oh gitu ya Pak. Kalau gitu apa aja ya contoh aplikasi dari sifat inersia benda ini di kehidupan kita sehari-hari? Oh banyak. Nah contohnya adalah penggunaan sabuk pengaman atau seat belt. Ya, seat belt yang kita gunakan ketika kita naik mobil. Nah, kita bisa lihat di video ini, ketika seat belt itu kita tarik pelan, kita bisa menariknya. Tapi kalau ditarik dengan cepat, maka seat belt itu akan mengunci. Nah, kenapa seat belt itu akan mengunci? Karena bagian pemberat dari seat belt itu akan mempertahankan keadaannya, keadaan geraknya ketika dia ditarik dengan cepat. Itulah yang akan menyelamatkan kita ketika mobil berhenti mendadak. Ya, seperti pada saat terjadinya kecelakaan. Nah, seat belt akan mengunci dengan sendirinya karena sifat inersia dari pemberatnya. Wah, ternyata ilmu fisika itu seru ya. Iya dong. Kita bisa jadi tahu tentang banyak hal. Iya. Oh, begitu ya Pak? Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, King, Queen, dan penonton di rumah, ini Bapak ada satu eksperimen lagi untuk menunjukkan sifat inersia benda. Mari kita lihat sama-sama. Nah, Bapak akan coba tarik talinya dengan pelan-pelan. Nah, apakah ketika Bapak tarik dengan pelan-pelan ini yang akan putus tali bagian atas atau tali bagian bawah? Ya. Nah, sekarang Bapak coba tarik pelan-pelan ya.
Ya, ternyata yang putus itu adalah tali bagian atas. Ya. Oke, sekarang yang satunya lagi nih. Kalau tadi Bapak nariknya pelan-pelan. Ya, sekarang Bapak akan tarik dengan cepat. Nah, kira-kira kalau Bapak tarik dengan cepat yang akan putus tali atas atau bawah? Atas sih Pak, kayaknya bakal sama aja. Kita coba ya. Oke. Ya, ternyata yang putus adalah tali bagian bawah. Nah, inilah yang terjadi seperti pada saat kita menarik kerudung yang ada di bawah tumpukan susunan gelas tadi. Oh begitu ya Pak, sekarang aku jadi lebih mengerti tentang sifat inersia benda. Kira-kira kenapa bisa begitu ya Pak? Kalau kita perhatikan, ketika beban ini saya tarik pelan-pelan, maka dia akan ikut tertarik. Nah, beban yang tertarik ini akan menambah pembebanan pada tali yang bagian atas. Sehingga talinya tidak kuat dan akhirnya menjadi putus. Nah, sebaliknya, pada kasus yang ini, ketika saya tarik dengan cepat, bebannya akan mempertahankan keadaannya. Karena dia diam, dia akan cenderung untuk tetap diam sesuai dengan sifat inersia dari benda. Nah, karena dia bertahan untuk diam, maka ketika saya tarik dengan cepat, tali yang bawah yang akan putus. Jadi ini juga contoh penerapan dari konsep inersia. Oh, Pak, saya mau nanya lagi dong Bang satu. Ya. Ini Pak, dari konsep sifat inersia ini, faktor apa saja sih yang pengaruhinya? Tapi sebelum Pak jawab, teman-teman jangan kemana-mana ya. Kita akan saksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Aku King, Aku Queen dan Fazrul. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi sifat inersia benda? Oke, Bapak akan jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi sifat inersia dari suatu benda. Nah, untuk menjelaskan itu, Bapak ada satu eksperimen lagi nih. Sama seperti eksperimen menarik kerudung yang tadi, ya. Nah, di sini Bapak punya 2 buah botol. Ada 1 botol yang kosong dan 1 botol yang Bapak isi dengan air. Menurut kamu King, mana yang lebih besar masanya? Apakah botol kosong ataukah botol yang diisi air? Botol diisi air dong Pak, kan Kenapa? lebih berat. Oh iya, kalau orang dalam kehidupan sehari-hari menyebut massa itu berat. Ya, tapi kalau kita di fisika menyebutnya massa. Jadi kalau orang mengatakan beratnya 5 kg, nah itu artinya massa benda itu adalah 5 kg. Oke. Nah, jadi botol yang berisi air ini massanya lebih besar dibanding dari botol yang kosong. Nah, kita akan coba lakukan percobaannya seperti tadi. Kita coba pasang kembali kerudungnya seperti ini, ya. Lalu Bapak letakkan botol di atas kerudung ini. Nah, sekarang King, coba kamu tarik, ya. Oke. Ya, apa yang kamu lihat dari percobaan tadi? Botol yang kosong jatuh Pak, sedangkan yang berisi air tetap berdiri. Nah, itu artinya botol yang berisi air ini masih tetap berdiri karena sifat inersianya lebih besar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi sifat inersia benda itu adalah massa benda. Semakin besar massa benda, semakin besar pula sifat inersianya. Artinya benda yang massanya 50 kg itu inersianya lebih besar dibanding benda yang massanya 1 kg. Ya, jadi benda yang massanya lebih besar akan cenderung lebih malas dibanding benda yang massanya lebih ringan. Ya. Oke, itulah faktor yang mempengaruhi sifat inersia benda. Ya, jadi sifat inersia benda itu ditentukan oleh massa benda. Oh, jadi begitu ya Pak? Ya, seperti itu. Jadi dalam bahasa yang lain orang menyebut massa itu sebagai inersia. Ya, jadi inersia itu adalah kecenderungan benda untuk tidak mengubah keadaan geraknya. Dia ingin tetap bertahan.
Kalau diam, dia akan cenderung tetap diam. Kalau dia bergerak, dia akan cenderung untuk tetap bergerak. Nah, Bapak ada satu percobaan lain lagi nih. Nah, mungkin kamu pernah melihat percobaan ini di video yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Ini Bapak akan coba tunjukkan kepada kalian berdua dan penonton yang ada di rumah. Nah, di sini Bapak punya kentang, ya. Kentang ini lumayan cukup besar ya, masanya cukup besar, ya. Nah, sekarang Bapak akan tusuk dia dengan penggaris logam ini, ya. Ya. Oke. Nah, lalu Bapak akan pukul-pukul dia. Kalau menurut kalian berdua nih, King dan Queen, kalau Bapak pukul, kira-kira kentangnya ini bakal jatuh atau justru bakal naik ke atas? Kalau menurut saya sih bakal jatuh sih Pak. Kan dia terkena tumbukannya. Nah, kita coba ya. Oke, kita coba sama-sama ya. Oke, Bapak akan pukul kentang ini, apakah dia akan jatuh atau justru sebaliknya, dia akan naik ke atas, ya. Oke, kita coba ya. Nah, ternyata kentangnya malah naik ke atas, tidak jatuh ya. Nah, itulah karena kentang ini memiliki inersia. Inersia itu akan mempertahankan keadaannya. Kentang yang diam itu, dia akan cenderung tetap diam. Jadi ketika kita pukul, si kentang ini dia mencoba mempertahankan keadaan diamnya. Nah, akhirnya penggarisnya lah yang masuk ke dalam, ya. Jadi seperti itu. Sifat inersia itu adalah sifat benda untuk tetap mempertahankan keadaan geraknya. Jika diam, dia akan tetap diam, dan jika dia bergerak, dia akan tetap bergerak. Oh begitu Pak. Sekarang aku jadi lebih tahu apa itu sifat inersia pada benda. Kamu gimana King? Yap, aku juga pastinya. Teman-teman di rumah bagaimana? Pastinya dapat pemahaman tentang ilmu baru kan, tentang sifat inersia. Pastinya dong, makanya nonton terus acara Ayo Belajar Fisika. Dengan fisika kita dapat memahami dunia. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk terus belajar ya. Karena dengan kita banyak belajar, kita akan semakin banyak tahu. Dan pengetahuan itu akan sangat bermanfaat untuk masa depan kita di masa yang akan datang. Teman-teman, sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Jangan lupa tonton terus acara Ayo Belajar Fisika di TVRI bersama program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!